seorang anak pengembala kambing yang mendengar hal tersebut segera berlari datang ke pertemuan dengan mengatakan bahwa masih ada Allah ketinggalan karena sedang mengembalakan kambing. Syekh Siti Jenar yang memiliki nama asli Raden Abdul Jalil, ada juga yang menyebutnya Hasan Ali, juga dikenal dengan nama Sunan Jepara, Siti Brit, Syekh Lemah Bang, dan Syekh Lemah Abang, adalah seorang tokoh yang dianggap sebagai sufi dan salah seorang penyebar agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di Kabupaten Jepara. Asal-usul serta sebab kematian Syekh Siti Jenar tidak diketahui dengan pasti karena ada banyak versi yang simpang siur mengenai dirinya dan akhir hayatnya. Demikian pula dengan berbagai versi lokasi makam tempat ia disemayamkan untuk terakhir kalinya. Syekh Siti Jenar dikenal karena ajarannya, yaitu manunggaling kaula Gusti, penjawaan dari wahdatul wujud. Ajaran tersebut membuat dirinya dianggap sesat oleh sebagian umat Islam, sementara yang lain menganggapnya sebagai seorang intelek yang telah memperoleh esensi Islam. Ajaran-ajarannya tertuang dalam karya sastra buatannya sendiri yang disebut Pupuh, yang berisi tentang budi pekerti. Syekh Siti Jenar mengembangkan ajaran cara hidup sufi yang dinilai bertentangan dengan ajaran Wali Songo. Pertentangan praktek sufi Syekh Siti Jenar dengan Wali Songo terletak pada penekanan aspek formal ketentuan syariah yang dilakukan oleh Wali Songo. Ajaran Syekh Siti Jenar yang paling kontroversial terkait dengan konsepnya tentang hidup dan mati, Tuhan dan kebebasan, serta tempat berlakunya syariat tersebut. Syekh Siti Jenar memandang bahwa kehidupan manusia di dunia ini disebut sebagai kematian. Sebaliknya, apa yang disebut umum sebagai kematian justru disebut sebagai awal dari kehidupan yang hakiki dan abadi olehnya. Para pendukung Syekh Siti Jenar menegaskan bahwa ia tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan. Ajaran ini bukan dianggap sebagai bercampurnya Tuhan dengan makhluknya, melainkan bahwa Sang Pencipta adalah tempat kembali semua makhluk, dan dengan kembali kepada Tuhannya, manusia telah bersatu dengan Tuhannya. Dalam ajaran Syekh Siti Jenar, manunggaling kaula Gusti bermakna bahwa di dalam diri manusia
terdapat roh yang berasal dari roh Tuhan, sesuai dengan ayat Al-Quran yang menerangkan tentang penciptaan manusia. Ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan sujud kepadanya. Dengan demikian, ruh manusia akan menyatu dengan ruh Tuhan. Dikala penyembahan terhadap Tuhan terjadi atau menunggaling kaula Gusti. Perbedaan penafsiran ayat Al-Quran ini yang menimbulkan polemik, yaitu bahwa di dalam tubuh manusia bersemayam ruh Tuhan. Serat Centini jilid 1 menuliskan kisah Syekh Siti Jenar pada pupuh 38. Karya sastra ini tidak menyebut asal mula Syekh Siti Jenar, melainkan langsung pada peristiwa yang menyebabkan dirinya dihukum mati. Pada suatu ketika, Prabu Sasmata atau Sunan Giri memanggil 8 wali yang lain untuk menghadap ke Giri Gajah di istana Argapura. Ke-8 wali tersebut adalah Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Ngampel Denta, Sunan Kudus, Syekh Siti Jenar, Syekh Bentong, Pangeran Palembang, dan Panembahan Madura. Masing-masing wali menyampaikan pengetahuan yang mereka miliki, hingga giliran Syekh Siti Jenar yang berkata, menyembah Allah dengan bersujud berserta rukunya pada dasarnya sama dengan Allah, baik yang menyembah maupun yang disembah. Dengan demikian, hambalah yang berkuasa, dan yang menghukum pun hamba juga. Semua yang hadir terkejut, sehingga menuduhnya sebagai pengikut aliran Qadariyah, menyamakan dirinya dengan Allah, serta keterangannya terlalu jauh. Syekh Siti Jenar membela diri dengan berkata bahwa biar jauh tetapi benar, sementara yang dekat belum tentu benar. Hal tersebut membuat Prabu Sasmata hendak menghukumnya mati, supaya kesalahan prinsip ajaran Syekh Siti Jenar jangan sampai tersebar. Setelah itu diadakan pertemuan kedua untuk menghakimi tindakan Syekh Siti Jenar. Pertemuan hanya dihadiri 7 orang wali, dengan dihadiri Syekh Maulana Maghribi. Saat Syekh Maulana menegaskan nama Siti Jenar, ia menjawab, "Ya Allah, nama hamba."
tidak ada Allah selain Siti Jenar. Sirna Siti Jenar, maka Allah yang ada. Hal tersebut membuatnya dihukum penggal bersama dengan 3 orang sahabatnya. Dikisahkan pula, seorang anak pengembala kambing yang mendengar hal tersebut segera berlari datang ke pertemuan dengan mengatakan bahwa masih ada Allah ketinggalan karena sedang mengembalakan kambing. Prabu Sasmata mengatakan bahwa anak itu harus dipenggal pula dan jenazahnya diletakkan di dekat jenazah Siti Jenar. Pernyataan tersebut disetujui oleh suara Siti Jenar yang terdengar dari langit. 3 hari kemudian, Prabu Sasmata melihat jasad Siti Jenar masih utuh. Ia mendengar suara Siti Jenar memberinya salam, mengucapkan selamat tinggal, kemudian menghilang.